Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala mutammimati al-Ajurrumiyah. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang dimana i'rab terbagi menjadi dua, i'rab dengan harakat dan i'rab dengan huruf. Faslun jami'u ma taqaddama. Ya qala al-mu'allif rahimahullah, jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Setelah penulis rahimahullah ta'ala memberikan materi tentang i'rab secara rinci, yang dimana dia ada 4, rafa, nasab, khafad, jazm. Kemudian rafa tandanya apa saja, dan di setiap tandanya disebutkan juga tempat-tempatnya, doma apa saja tempatnya, waw apa saja tempatnya, dan seterusnya sampai jazm, seperti itu secara rinci. Kemudian beliau lanjutkan pembahasan tentang i'rab kembali, namun secara global, diulang namun secara global. Tujuannya agar sebagai latihan bagi para penuntut ilmu pemula. Nanti bisa juga kita praktekkan dari apa yang sudah kita lalui, dan agar semakin kokoh dalam hati-hati kita. Jami'u ma taqaddama, semua apa yang telah lalu dari isim-isim atau dari kata-kata yang mu'rab, isim maupun fi'il, itu ada dua pembagiannya. Pembagian yang di-i'rab dengan harakat dan pembagian yang di-i'rab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Yang di-i'rab dengan harakat ada 4 jenisnya. Isim mufrad, jam'u taksiri, jam'ul muannatsi salimu, wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Oke, isim mufrad dia ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Kita praktek di sini ya. Isim mufrad yang munsharif tanda rafanya apa? Ayo antum semuanya. Isim mufrad munsharif tanda rafanya apa? Dhammah. Tanda nasabnya apa? Fathah. Tanda jarnya kasrah. Yang ghairu munsharif apa? Tanda rafanya? Tanda nasabnya, tanda jarnya fathah. Ingat, jangan sampai lupa. Isim mufrad munsharif, tanda rafanya fathah, nasabnya tanda rafanya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Itu yang munsharif. Isim mufrad yang ghairu munsharif, tanda rafanya dhammah, nasabnya fathah, jarnya juga fathah. Jamak taksir dia juga ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Jamak taksir yang munsharif tanda rafanya apa? Dhammah. Tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Yang ghairu munsharif tanda rafanya apa? Dhammah. Nasabnya fathah, jarnya juga fathah. Ya sama kayak isim mufrad tadi. Munsharif dan ghairu munsharif.
Walaupun nanti juga akan disebutkan oleh penulis, tapi ini sebagai kita latihan ya, murojaah. Apalagi antum udah mengulang-ulang ini di Mukhtarat yang dia berbentuk tabel, kemudian di Tuhfah, kemudian di Duratul Bahiyah, di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Lalu kemudian yang ketiga, jam'ul muannatsi salimu. Tanda rafanya apa? Dhammah. Nasabnya kasroh. Jarnya kasroh. Jangan sampai lupa tuh. Rafanya dhammah, nasabnya kasroh, jarnya kasroh. Kemudian al-fi'lu alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Tanda rafanya apa? Dhammah. Tanda nasabnya fathah. Tanda jarnya ada enggak? Enggak ada. Tanda jazmnya sukun. Tanda jazmnya sukun. Oke, di sini kata penulis, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Kulluha maksudnya nanti akan dijelaskan juga di syarah. Secara umum dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dikhafad dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Jadi secara umum tuh isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai', secara umum dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dikhafad dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Tapi ada yang keluar darinya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Yang keluar dari hal itu 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama, ini udah kita sebutkan tadi bareng-bareng, al-ismul ladzi la yansarifu mufradan kana au jam'at taksirin. Ya, ismul ladzi la yansarif, baik dia bentuknya isim mufrad atau jamak taksir. Apa yang keluar? Fa innahu yukhfadu bil fathati. Maka sesungguhnya dia dikhafad dengan fathah. Dengan syarat malam yudhaf au tadkhul alaihi al. Udah kita bahas ini. Yaitu selama tidak diidhofahkan atau tidak masuk kepadanya al. Dia dikhafad dengan fathah. Wa jam'ul muannatsi salimu, dan jamak muannas salim ini juga keluar darinya. Fa innahu yunsabu bil kasrati, maka sesungguhnya dia dinasab dengan kasrah. Jamak muannas salim tanda nasabnya kasrah. Lalu kemudian wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri, fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih fil mudhari' mu'tal akhir, maka sesungguhnya dia dijazm dengan penghapusan akhirnya. Wa taqaddamat amthilatu dzalik, dan telah berlalu contoh-contoh hal itu. Ana mau tes lagi karena ini penting ya. Juga jangan hanya fawaid saja, justru ini yang pokoknya yang harus kita pahami. Dikta, isim mufrad tanda rafanya apa? Nasabnya? Yang lain dengarkan, ketika temannya jawab dengarkan, nanti ana ulang lagi, ulangin Zakaria, ulangin Yusuf, ulangin Faruk, nggak bisa awas. Itu lebih besar hukumannya. Karena udah disebutkan, udah dijawab sama temannya. Isim mufrad, tanda rafanya apa? Nasabnya? Jarnya? Kasrah. Itu yang munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Habli, isim mufrad ghairu munsharif, ghairul munsharif. Tanda rafanya apa? Nasabnya? Jarnya? Fathah. Ahsan. Ulangi Zakaria, isim mufrad ghairu munsharif, tanda rafanya apa? Nasabnya? Jarnya? Fathah. Ahsan. Jamak taksir Khalil, tanda rafanya apa? Nasabnya? Jarnya? Itu yang munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Yang ghairu munsharif nadhif, jamak taksir ghairu munsharif, ya sighatu muntahal jumu. Tanda rafanya apa? Nasabnya? Jarnya? Fathah. Ahsan. Jamak muannas salim Mas Aldi, tanda rafanya apa?
Tanda rafanya apa? Doma. Nasabnya? Jarnya? Kasrah. Fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Abdul Halim. Tanda rafanya apa? Nasabnya? Jarnya ada gak? Tanda jazmnya? Sukun. Ahsan. Faruk fi'l mudhari' mu'tal akhir. Tanda rafanya apa? Fi'l mudhari' mu'tal akhir. Tanda rafanya apa? Dhammah. Yusuf, tanda rafanya apa? Mas Ardian, tanda rafanya apa? Alif. Alif. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Yusuf Sumatera, tanda rafanya apa? Ana dari tadi belum benerin, belum nyalahin. Tanda rafanya apa? Mu'tal akhir. Akhirnya huruf illah. Tanda rafanya apa? Akhirnya huruf illah. Khalil, tanda rafanya apa? Alif. Gio, tanda rafanya apa? Antum? Itu tanda jazm. Tanda rafanya apa, Nadif? Sukun. Subhanallah. Aduh, nggak lulus nih berarti ya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Anak kasih contohnya, udah mulai kebayang. Yad'u, yarmi, yaqdi, yakhsha, yarda. Mu'tal akhir tuh. Oke. Tanda rafai berarti apa, Nadif? Subhanallah. Rafa. Doma muqaddara. Ini yang anak mau. Tadi kan antum doma doang tuh. Tambah lagi muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah, kecuali mangkus ya. Tanda jazmnya baru hadfu harfil illa, penghapusan huruf illa. Masyaallah, khair, labas. Wa taqaddamat amthilatu dzalik, dan telah berlalu contoh-contoh hal itu. Walladzi yu'rabu bil hurufi, dan yang di-i'rab dengan huruf, arba'atu anwa'in, ada 4 jenisnya. Yang pertama al-mutsanna wa ma humil alaihi. Yang kedua jam'ul mudzakkari salimu wa ma humil alaihi. Ketiga wal asma'us sittatu. Keempat wal amtsilatul khamsatu. Gio atau Mas Ardian, musanna tanda rafanya apa? Tanda nasabnya? Tanda jarnya? Ya, ahsan. Mas Akbar, jama' mudzakkar salim tanda rafanya apa? Wow, nasabnya? Ya, jarnya? Ya, ahsan. Al asma'u sittah. Khalil, tanda rafanya apa? Wow. Alfi, tanda nasabnya apa? Al asma'u sittah, tanda nasabnya apa? Alif. Tanda jarnya apa, Gio? Jar. Ya, oke. Al-amtsilatul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Atau nama lainnya al-af'alul khamsah. Aldi, tanda rafanya apa? Alif. Tanda rafanya apa, Anas? Wow. Tanda rafanya apa, Habli? Ya, asal-asal ya. Oke.
Af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yusuf, apa tanda rafanya? Hah? Apa? Hadfun nun, rafa, enggak ada hadfun nun, rafa. Antum Gio apa Gio? Tanda rafanya? Hah? Apa tanda rafanya Dekta? Subutun nun. Tanda rafanya apa? Subutun nun. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Tanda jazmnya apa? Juga hadfun nun. Ana ulangin. Al-amthilatul khamsah. Anas, tanda rafanya apa? Hah? Subutun nun, ahsan. Tanda nasabnya? Hadfun nun. Tanda jazmnya? Hadfun nun, ahsantum. Sekarang kita masuk ke syarah. Itu udah paham, udah itu mudah. Poinnya itu. Tinggal praktek. Qala asy-syarihu hafidhallahu ta'ala qawluhu faslun ila akhirih. Lamma faragha al-musannifu rahimahullahu min dzikri alamatil i'rabi ala sabilit tafsili akhadha yatakallamu 'alayha ala sabilil ijmali ala 'adatil mutaqaddimina minal muallifina rahimahumullahu ta'ala tamrinan lit-talibi al-mubtadi'i wa tarsikhan lidzalika fi dhihnihi wa li'anna bima'rifati dzalika yanfatihu lahu an-nadharu fi an-nahwi wa lihadza qila inna hadzal baba asasul arabiyyati fadzakara annal mu'rabatu tapati annal mu'rabati, ya karena dia jama muannas salim, mansubnya kasrah. Minal asma'i wal af'ali kismani ay la thalitha lahuma kama dalla ala dzalika al istiqra'u. Oke, di sini kata pensyarah hafizallahu taala, lamma faraghal musannifu, ketika penulis selesai, min dzikri alamatil i'rabi, dari penyebutan tanda-tanda i'rab, ala sabili tafsili, secara rinci. Ala sabili itu artinya secara rinci. Ya, tadi itu di bab-bab sebelumnya udah ana jelaskan tadi di awal. Penulis sudah menyebutnya secara rinci. I'rab ada 4, rafa, nasab, khafad, jazm. Rafa dia tandanya apa saja dan di setiap tandanya tempatnya apa saja. Begitu juga nasab, tandanya apa saja dan di setiap tandanya tempat-tempatnya apa saja. Nasab, khafad, jazm secara rinci. Setelah itu akhadha yatakallamu, penulis mulai, ya akhadha sini min af'ali syuru, artinya mulai, bukan mengambil. Penulis mulai membahas tentangnya. Alaiha, ha kembali ke mana? Alamat, ahsan. Penulis mulai membahas tentangnya ala sabilil ijmal, secara global. Ala adatil mutaqaddimin, atas kebiasaan para orang-orang terdahulu. Minal muallifin, dari kalangan para pengarang. Rahimahumullah ta'ala. Apa tujuannya? Setelah dijelaskan secara rinci, kemudian diulangin lagi pembahasannya secara global. Tamrinan lit-talibil mubtadi'i, sebagai latihan untuk murid pemula. Dan ini sering kita gunakan, dan ini salah satu metode dalam mengajar. Ya, setelah mungkin kita menjelaskan, misalnya tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah ini rinci. Contohnya ini, yang tergelincir ini. Kemudian yang kedua uluhiyah, kemudian yang ketiga asma sifat. Baru ana jelaskan secara global. Tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah apa? Uluhiyah apa? Asma sifat. Nah, ini secara global. Setelah rinci,
kemudian diulangi lagi secara global. Tujuannya untuk latihan sebagai penuntut ilmu pemula. Yang kedua tujuannya watarsikhon, dan agar kokoh, lidzalika untuk yang demikian itu, fi dzihnihi dalam hatinya atau dalam pikirannya. Wali anna bi ma'rifati dzalik, karena bahwasanya dengan mengetahui hal itu. Maksudnya apa mengetahui hal itu? Secara rinci, kemudian dilanjut dengan secara global. Dengan mengetahui hal itu, yanfatihu akan terbuka baginya an-nadharu fin nahwi, penglihatan dalam ilmu nahwu. Kalau dia setelah belajar secara rinci lalu diulang lagi secara global, itu akan terbuka penglihatannya dalam ilmu nahwu. Walihada qila, oleh karena ini dikatakan inna hadzal baba asasul arabiyyati, sesungguhnya bab ini pondasi bahasa Arab, bab i'rab dan bina, pondasi bahasa Arab. Karena kalimat yang tujuan kita mempelajari bahasa Arab itu, yang dibahas itu kalimat, itu berputar antara dua, entah kalimatnya mabni, entah kalimatnya mu'rab. Katanya mabni, katanya mu'rab. Inna hadzal baba asasul arabiyyati, pondasi bahasa Arab. Fadzakara anna al-mu'rabati minal asma'i wal af'ali, maka penulis menyebutkan bahwasannya kata-kata yang di-i'rab dari isim dan fi'il qismani, ada dua pembagiannya. Apa saja? Di-i'rab dengan harakat dan di-i'rab dengan huruf. Ahsan, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ai la thalitha lahuma, enggak ada ketiga bagi keduanya. Kama dalla ala dzalika al-istiqra'u, sebagaimana menunjukkan hal itu atas hal itu al-istiqra', penelitian. Ya, para ulama meneliti yang dimana kata itu hanya ada dua. Kata yang mu'rab hanya ada dua, di-i'rab dengan harakat dan di-i'rab dengan huruf. Wa qawluhu qismun yu'rabu bil harakati ay ats-tsalathi, perkataan penulis bagian yang di-i'rab dengan tiga, maksudnya yang di-i'rab dengan harokat, maksudnya adalah harokat yang tiga. Apa aja harokat yang tiga? Yaitu dhammah, fathah, dan kasrah. Di-i'rab dengan harokat yaitu ats-tsalathi, harokat yang tiga, dhammah, fathah, dan kasrah. Au bisukuni, atau dengan sukun, ya diikutkan. Wa qaddamahu, penulis mengedepankannya yang di-i'rab dengan harokat. Kenapa? Li'anna al-i'raba bil harakati wa bisukuni aslun, karena bahwasanya i'rab dengan harokat dan dengan sukun itu adalah hukum asalnya untuk i'rab dengan huruf, wabil hadfi, dan dengan penghapusan. Jadi kalau ditanya apa hukum asal i'rab, dengan harokat atau dengan huruf? Jawabannya dengan apa? Jawabannya dengan apa? Harokat. Kenapa ada yang jawab huruf, Mas Akbar? Jadi hukum asal i'rab dengan harokat. Oleh karena itu didepankan tuh. Oke, kemudian wa qawluhu wa qismun yu'rabu bil hurufi, bagian yang di-i'rab dengan huruf. Apa saja hurufnya? Yaitu waw, alif, ya, nun, au bil hadfi, atau dengan penghapusan. Wa qawluhu, dan perkataan penulis wa kulluha, antum lihat itu di sebelah mana? Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Coba lihat paling atas. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un wa kulluha. Itu yang dimaksud di situ. Dijelaskan oleh pensyarah, kulluha maksudnya adalah majmu'ul arba'ah, secara global dari empat tersebut. La jami'uha, bukan semuanya. Jadi secara global, karena nanti ada yang keluar kan. Kayak ismul ladzi la yansharif, isim mufrad dan jamak taksir, keluar dia. Dia khafatnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Jamak muannats salim, keluar dia. Dia nasabnya dengan kasroh, bukan dengan fathah. Oleh karena itu dari perkataan penulis kulluha maksudnya apa? Secara global. Majmu'ul arba'ah.
La jami'uha, bukan semuanya, tapi secara global. Kenapa? Litakhallufi, karena menyelisihi ba'dil ahkami fi ba'diha, sebagian hukum-hukum pada sebagiannya. Ya tadi itu ismul ladzi la yansharif menyelisihi, dihafatnya dengan fathah. Jamu muannas salim menyelisihi, dinasabnya dengan kasrah. Fil mudhari mu'tal akhir menyelisihi, dijazmnya dengan sukun. Paham sampai sini? Jadi kalau ditanya nih, antum lagi ngajar matan atau ada daurah syekh tentang kitab mutammimah, falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa, ismul mufrad wa jamu taksir wa jamu muannas salim wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai' wa kulluha. Ditanya, ini kok kulluha, padahal kan nanti ada yang keluar darinya. Kok dikatakan kulluha? Maka bagaimana jawabannya? Yaitu maksudnya ay majmu'ul arba'ati, secara global dari 4 tersebut. La jami'uha, bukan semuanya, tapi secara global. Karena ada yang menyelisih. Oke. Wa qawluhu fa innahu yukhfadu bil fathati, sesungguhnya dia dikhafad dengan fathah. Ini apa? Al-ismul ladzi la yansharif. Tulis tuh, enggak apa-apa di atasnya tulis saja. Biar enggak bingung, enggak perlu bolak-balik ke belakang. Fa innahu yukhfadu bil fathah, yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Baik isim mufrad maupun jamak taksir. Ai la bil kasrati, tidak dengan kasrah. Wa kana haqquhu ay yukhfadha biha, dan haknya dikhafad dengannya dengan kasrah, tapi dia dikhafad dengan fathah. Wa qawluhu fa innahu yunsabu bil kasrah, ini apa? Jama muannas salim, tulis di atasnya biar enggak usah dikembalikan lagi ke halaman sebelumnya. Dinasab dengan kasrah. Ay la bil fathati, bukan dengan fathah. Dia keluar dari hukum asal. Sebenarnya dengan fathah, tapi dia dengan kasrah. Wa kana haqquhu an yusaba biha, dan haknya dinasab dengannya. Wa qawluhu fa innahu yujzamu bi hafi akhirih, sesungguhnya dia dijazm dengan penghapusan akhirnya. Siapa apa ini? Fil mudhari mu'tal akhir. Keluar dia. La bis sukun, tidak dengan sukun, dan haknya wa kana haqqu ay yujzama biha, dijazm dengan sukun, tapi dia keluar, dijazmnya dengan penghapusan akhirnya. Wa taqaddamat amthilatu dzalik, dan telah berlalu contoh-contoh itu di bab sebelumnya, banyak sekali sudah berlalu. Ai fala hajata ila i'adatiha, enggak butuh untuk mengulangnya. Itu penjelasan yang i'rab dengan harokat. Kemudian yang i'rab dengan huruf toh juga kita sudah tadi sebutkan bersama, musanna apa, jamak mudzakkar salim apa. Nanti di sini di buku akan dijelaskan secara rinci. Perhatikan ini yang belum antum dapati di Tuhfah. Fa ammal musanna fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Maka adapun musanna, maka dia dirofa dengan alif, tanda rofanya alif. Dinasab dan dijar dengan ya, dan ingat ya-nya al maftuhi ma qablaha, di fathah sebelumnya. Zaidaini, ya, sebelum ya-nya di fathah, zaidai. Al maksuri ma ba'daha, dan di kasrah apa yang setelahnya, zaidaini, biar enggak ketuker sama jamak mudzakkar salim. Bedakan antara zaidaini dengan zaidina. Kalau zaidaini musanna atau jamak mudzakkar salim? Musanna. Zaidina jamak mudzakkar salim. Wa ulhiqa bihi, dan yang diikutkan dengannya, diikutkan dengan musanna apa saja? Di sini disebutkan ada 5 yang diikutkan dengannya. Ithnani, ithnatani, sintani, dan bawahnya itu kila dan kilta. Oke. Ithnani wasnatani wasintani, ini dia mutlakon, tanpa syarat. Mutlakon maksudnya apa? Tanpa syarat. Dia jadi mulhaq bil musanna. Diikutkan i'rabnya dengan musanna, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Mutlaqan, tanpa syarat. Dan yang keempat dan yang kelima yaitu kila dan kilta, ini dengan syarat. Apa syaratnya? Agar ingin mulhaq bil musanna, diikutkan i'rabnya dengan musanna, rafa, alif, nasab, jar ya, yaitu bisyarti idafatihima ila dhamiri, dengan syarat
diidhofahkan keduanya kepada domir. Diidhofahkan keduanya kepada domir. Kalau ingin dia i'rabnya diikutkan dengan musanna. Contoh, ja'ani kilahuma. Di sini kila diidhofahkan kepada domir enggak? Iya, diidhofahkan kepada domir. Huma, telah datang kepadaku kedua-duanya. Kila itu artinya kedua. Kilahuma, kedua-duanya. Wakiltahuma, dan kedua-duanya, tapi kilta ini untuk muannas, kila untuk mudzakkar. Diidhofahkan kepada domir. Oleh karena itu marfu tanda rafanya alif, mulhaq bil musanna. Wa kilaihima wa kiltaihima. Di sini kilai mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Ya. Dan dia memenuhi syaratnya sehingga dia menjadi mulhaq bil musanna, yaitu diidhofahkan kepada domir. Kilaihima, aku telah melihat kedua-duanya. Kiltaihima, kedua-duanya yang perempuan. Wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Kilai di sini majrur. Tanda jarnya apa? Ya, diikutkan dengan i'rab musanna. Karena dia memenuhi syaratnya, diidhofahkan kepada domir. Hima, kedua-duanya. Kiltaihima, kedua-duanya. Lalu kalau tidak diidhofahkan kepada domir gimana, Ustaz? Lihat. Fa'in udhifa ila zahiri. Nah, ini enggak kepada domir, kepada isim zahir. Kana bil alifi fil ahwali thalathati. Wa kana i'rabuhuma biharakatin muqaddaratin fi tilkal alifi. Nahwu ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Wa ra'aitu, tetap kila juga, kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Wa maratu, tetap kila juga, bikilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Fa in udhifa ila zahiri. Lalu apabila keduanya diidhofahkan kepada isim zahir, tidak kepada domir, apa yang terjadi? Kana bil alifi, maka keduanya dengan alif. Kila, kilta. Fil ahwali salasati, pada tiga keadaan, yaitu dalam keadaan rafa, nasab, dan jar dengan alif. Nggak ada yang dengan ya, semuanya dengan alif. Lalu i'rabnya gimana? Wa kana i'rabuhuma biharakatin muqaddaratin fi tilkal alifi. I'rab keduanya dengan harakah muqaddarah pada alif tersebut. Jadi mana amin zuhuri hanya ta'adzur, ya seperti isim maksur, seperti fata, seperti huda, ta'adzur. Contoh, ja'ani kila rajulaini. Berarti gimana i'rabnya? Kila fa'il marfu, tanda rafanya apa? Ini udah isi maksur ini. Fata, seperti fata, tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah alal alif, mana amin zuhuriha ta'adzur. Kila mudhaf, rajulaini mudhaf ilaih. Wa kiltal mar'ataini, kilta ataf marfu, tanda rafanya apa? Kayak tadi, tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah alal alif, mana amin zuhuri hanya ta'adzur. Kilta mudhaf, al mar'ataini mudhaf ilaih. Wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Ra'aitu fi'il fa'il, kila maf'ul bi mansub, maka tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah alal alif, mana amin zuhuri ta'adzur. Kila mudhaf, rajulaini mudhaf ilaih. Wa kiltal mar'ataini, kilta ataf mansub, tanda nasabnya apa di situ? Mana suaranya ini? Tanda nasabnya apa itu? Apa tanda nasabnya? Kok nggak ada suaranya yang berani? Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Ini gimana ini nggak ada suaranya? Lembek-lembek semua. Bilang aja. Kalau antum udah ada ilmunya, laki-laki itu dia harus teguh di atas apa yang dia tahu. Kiltal mar'ataini, kilta mansub, tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah alal alif, mana min zurianya apa? Ta'adzur. Ini mulutnya nggak pada gerak, geraknya malu-malu, udah kayak perempuan. Gimana Faruk? Gerak, suara. Yusuf, gerak, suara. Habli, mana ini suaranya? Nanti Anda tanya selanjutnya nih. Wa marartu bikila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Bikila, marartu fi'il fa'il bi huruf jar, kila majrur. Tanda jarnya apa?
Kasra muqaddara 'alal alif. Mana min zuhuriyahnya? Ta'adzur. Kila mudhaf, rajulain mudhaf ilaih. Wa kiltal mar'ataini, kilta ataf majrur. Tanda jarnya apa? Kasra muqaddara 'alal alif. Mana min zuhuriyahnya? Ta'adzur. Paham insyaallah? Jadi ithnani, ya tadi mulhaq bil musanna totalnya ada 5. Ithnani, ithnatani, thintani, ini dia mutlaqan tanpa syarat. Udah dia i'rabnya i'rab musanna. Diikutkan dengan i'rab musanna, rafa dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Tanpa syarat. Kemudian adapun kila dan kilta, kalau ingin i'rabnya dengan i'rab musanna, syaratnya harus diapain? Diidhofakan kepada domir. Baru dia i'rab musanna, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Tapi kalau diidhofakan kepada isim zahir, maka dia dengan alif pada 3 keadaan. I'rabnya dengan apa? Harokah muqaddarah pada alif. Mana amin zuhurihanya? Ta'adzur. Mana min zuhriyahnya? Ta'adzur. Qala asy-syarih hafizallahu taala, qauluhu fa ammal mutsanna, adapun mutsanna qad taqaddama ta'rifuhu fi niyabatil alif 'anid dhammati, telah berlalu definisinya pada penggantian alif dari dhammah. Apa definisi musanna? Madalla ala itsnaini aw itsnataini biziyadatin fi akhirih salihun litajridi an hadhihi ziyadah wa atfi mithlihi alaihi. Kemudian wa qawluhu fayurfa'u bil alifi, dirafa dengan alif ila akhirih. Contohnya jaa zaidani wal hindani, dinasab dan dijar dengan ya. Ra'aitu zaidaini wal hindaini wa marartu biz zaidaini wal hindaini. Perhatikan ini. Hadza huwal masyhuru min lughatil arabi. Ini dia yang terkenal dari bahasa Arab. Wa yajuzu fihi lughatun ukhra, dan boleh padanya bahasa yang lain. Untuk musanna nih, ingat. Bukan mulhaq ya, bukan kila kilta. Ini untuk yang musanna. Musanna, ingat jangan sampai terkecoh. Wa yajuzu fihi lughatun ukhra, dan boleh padanya bahasa yang lain. Apa itu? Wa hiya luzumul alifi fil ahwali thalathati kal maksuri, yaitu tetapnya alif pada 3 keadaan seperti isim maksur. Ingat ini pada musanna. Nah, bukan mulhaq kila kilta, bukan. Ini pada musanna. Soalnya sama tuh. Dengan alif juga. Wa hiya luzumul alifi fil ahwali thalathati, tetapnya alif pada 3 keadaan kal maksur. Jadi bagaimana? Jaa zaidani, ra'aitu zaidani, marartu biz zaidani. Paham insyaallah? Jadi kalau misalnya antum disuruh contohkan musanna dalam keadaan rafa, nasab dan jazm, kemudian antum kasih contoh ja'a zaidani, ra'aitu zaidani, maratu biz zaidani. Ada daurah, ada ustadz yang menanyakan hal itu, disalahkan, masya Allah. Antum kasih tahu ini bahasa yang lain, Ustaz. Oh, ada bahasa yang lain, masya Allah. Karena jarang ustadz itu yang belajar nahwu sampai tinggi, terutama ustadz salaf. Dan ini perlu antum ketahui. Jarang sampai Syarah Ibnu Aqil, jarang sampai Audhul Masalik. Rata-rata yang penting udah bisa baca kitab lanjut. Ja'a zaidani, ra'aitu zaidani, marartu biz zaidani. Wa hiya lughatu bil Harithi ibni Ka'bin wa Zabidin wa Khas'amin wa akharina. Oke, jadi itu bisa ja'a zaidani, ra'aitu zaidani, ja'a zaidani, ra'aitu zaidani, marartu biz zaidani, itu bahasa Arab. Tapi yang terkenal rafa dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Dan ini juga bahasa Arab, alif 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 semua. Wa qawluhu al-maqsuru ma ba'daha.
Ya musanna kan dia di kasroh setelahnya. Setelah ya. Zaidani. Zaidaini. Oke. Anna nunal musanna maksuratun, nunnya musanna di kasroh. Wa hadha huwal ashharu. Ini dia yang paling terkenal. Zaidani, Zaidaini di kasroh nunnya. Wa fathuha lughatun. Dan di fathanya juga bahasa. Gimana berarti? Zaidana, Zaidaina. Zaidana, Zaidaina. Antum mungkin gak merasakan ini. Nanti kalau antum ke Arab, ketemu kabilah-kabilah, baru antum merasakan, ya dia ngomong seperti ini. Memang ya ini bahasa Arab. Dan mereka orang Arab. Dan ana sering jumpa itu orang-orang yang dia alif lamnya diganti mim. Ilam masjidi, bukan ilal masjidi. Ilam masjidi. Juga ada yang dia bahasa tasjir. Bukan akaltu, tapi akalku. Aina dhahabka, bukan dhahabta. Aina dhahabka. Qad akalku. Nah, seperti itu bahasa Arab. Oke. Wa qawluhu wa ulhiqa bihi, dan diikutkan dengannya, yaitu mulhaq ya. Mulhaq, lihat di ini definisinya, perhatikan, penting karena belum berlalu sebelumnya. Antum sasis tabilo. Definisi mulhaq dia adalah kullu ma faqada syartan au aktsara min syuruti aslihi. Setiap yang luput satu syarat atau lebih dari syarat-syarat asalnya. Jadi kalau luput syarat atau lebih dari satu syarat, maka dia namanya mulhaq. Namanya mulhaq. Wa qawluhu wasnatani wasintani, ini dia mulhaq. Karena luput syaratnya dari syarat musanna, yaitu nggak ada mufradnya, nggak ada isnt, nggak ada sint. Berarti luput syaratnya kan? Oleh karena itu namanya mulhaq, bukan musanna, tapi mulhaq bil musanna. Al-ula bihamzati waslin fi awwaliha. Yang pertama yaitu isnatani, dengan hamzah wasal pada awalnya. Isnatani. Wahia lughatu ahlil hijazi, dan dia bahasanya ahlil hijaz. Wa biha ja'at tanzilu, dan dengannya datang Al-Quran. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina, ada hamzah wasalnya. Wa thaniyatu, dan yang kedua sintani, dan ini yang sering kita dengar di Yaman, pakainya sintan. Biduniha wahia lughatu tamim, ya, selain hamzah wasal, tidak menggunakan hamzah wasal, dan dia adalah bahasa Tamim. Sintan. Wa qawluhu mutlaqan, yaitu pada isnani, isnatani, sintani mutlaqan, maksudnya tanpa syarat, udah dia i'rabnya dengan i'rab musanna, ma'ruf dengan alif, mansub dan majrur dengannya. Ai sawaun udhifa aula, sama saja baik diidhofahkan ataupun tidak. Jadi dia tetap beramal amal musanna tanpa syarat. Lianna wad'ahuma wad'ul musanna lafdhan wa ma'nan, karena bahwasanya peletakan keduanya isnani dan isnatani itu dia peletakan musanna secara lafaz dan secara makna. Jadi isnani, isnatani itu dia lafadznya musanna gak? Musanna alif dan nun. Maknanya musanna gak? Musanna, maknanya apa? Dua. Musanna dua. Ya, jadi dia beramal amal musanna udah tanpa syarat, karena peletakannya itu peletakan musanna secara lafaz dan makna. Wa in lam yakuna musannayaini haqiqatan, wa in lam yakuna musannayaini haqiqatan. Kenapa? Idz lam yathbut lahuma mufrad. Tapi isnani isnatani dia mulhaq. Wa in lam yakuna musannayaini, keduanya bukanlah musanna secara hakikat, tapi dia mulhaq. Kenapa? Idz lam yathbut lahuma mufradun, karena tidak tetap untuk keduanya mufrad, enggak ada mufradnya. Fala yuqalu isnun wala isnatun wala sintun. Paham insyaallah? Ana ulang. Isnani, isnatani, sintani, dia musanna atau mulhaq? Musanna atau mulhaq? Mulhaq. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya, yaitu enggak ada mufradnya. Tapi dia mulhaqnya mengikuti i'rab musanna langsung tanpa syarat. Kenapa? Karena dia peletakannya peletakan musanna. Lafadznya musanna, maknanya juga musanna. Lafadznya musanna ada alif dan nun, dan maknanya musanna dua. Isnani artinya apa?
dua. Oleh karena itu dia mulhaq tanpa syarat. Adapun kilta itu dengan syarat. Kenapa? Karena lafadznya tidak musanna. Antum lihat lafadznya musanna gak? Nggak ada nunnya kan? Akhirnya kila doang, alif doang, nggak ada nunnya kan? Kilta begitu juga sama, nggak ada nunnya. Oleh karena itu dengan syarat diidhafahkan kepada dhamir. Oke, dikit lagi. Walam yumatsilil musannifu lahuma iktifaan bil amsilatil mutaqaddimati. Penulis tidak memberikan contoh untuk keduanya, itnani itnatani. Kenapa? Karena telah mencukupi iktifaan dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu di halaman-halaman sebelumnya tentang yang marfu'nya musanna. Wa qauluhu nahu ja'ani kilahuma. Ini tentang kila dan kilta. Fa kullun min kila wa kilta fil mithalil awwali fa'ilun wa alamatu raf'ihi ma al alifu wa fi tsani maf'ulun wa fi tsalithi majrurun wa alamatu nasbihima wa jarrihima al ya'u li'annahuma mulhaqani bil musanna. Ya, untuk kilta dia dengan syarat kan, diidhafahkan kepada dhamir. Contohnya ja'ani kilahuma, kiltahuma. Maka setiap dari kila dan kilta pada contoh yang pertama fa'il dia, dan tanda rafa keduanya alif, dan pada yang kedua maf'ul bih. Pada contoh yang ketiga majrur, marartu bikilaihima wa kiltaihima. Wa alamatu nasbihima wa jarihima al-ya'u, dan tanda nasab keduanya dan jar keduanya ya, li'annahuma mulhaqani bil musanna, karena bahwasanya keduanya mulhaq dengan musanna. Ya, antum bisa lihat itu contoh sebelumnya di halaman sebelumnya. Ja'ani kilahuma wa kiltahuma, ra'aitu kilaihima wa kiltaihima, marartu bikilaihima wa kiltaihima. Wa qauluhu fil ahwali salasati, coba lihat di mana tuh fil ahwali salasati. Halaman 64 yang paling bawah. Fa in udhifa ila dhahiri kana bil alifi fil ahwali salasati. Apabila kila dan kilta didofakan kepada isim zahir, enggak kepada dhamir, maka apa? Dengan alif pada tiga keadaan. Lihat lagi ke syarah. Ai ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, atau bisa juga ai ar-raf'i wan nasbi wal khafdi, dia sebagai badal ya. Fil ahwali salasati ai ar-raf'i wan nasbi wal khafdi. Kal maksur, seperti isi maksur. Terakhir, wa qauluhu nahu ja'ani kila rajulaini. Ini dengan alif semuanya, i'rabnya seperti isim maksur, seperti fata, dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasra muqaddara 'alal alif, mana min zuriyati ta'dzur. Fa kullun min kila wa kilta fil mithalil awwali fa'ilun wa fi tsani maf'ulun wa fi tsalithi majrurun wa alamatul i'rabi fihima, dan tanda i'rab pada keduanya apa? Harakatun muqaddaratun. Harakat muqaddara, dhammatun au fathatun au kasratun. Ya, kalau marfu dhamma muqaddara, mansub fathah muqaddara, majrur kasrah muqaddara. Mana min zuhuriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur. Wa ma ba'dahuma mudhafun ilaihi, dan apa yang setelah keduanya adalah mudhaf ilaihi. Paham insyaallah? Paham ya? Kita tutup. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.